Baik, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di podcast Bindes, Bincang Desa. Yang ngobrolnya bakalan cekat nih, cepat, lengkap, dan tepat. Saya Lina Laksmi yang hari ini siap nge-spill rahasia desa yang ekonominya maju nih di Tabanan. Penasaran? Ditonton sampai habis ya. Dan saya Sita Widyaningsih sebagai rekan dari Lila Laksmi. Baik, sekarang kita langsung saja turun ke Lumbung Pangan, Bali, tepatnya di Desa Braban, Kecamatan Slemadeg Timur, Kabupaten Tabanan. Kita mau bongkar nih rahasia desa yang katanya uangnya banyak dan jiwanya tetap damai. Judul kita hari ini yaitu strategi berbasis Trihita Karana dalam rupiah menemukan keseimbangan hukum dan ekonomi lokal di Desa Braban, Kecamatan Slemadeg Timur, Kabupaten Tabanan. Jadi menyangkut gimana caranya filosofi Bali membuat desanya semakin kaya. Sudah bersama kita Bapak I Gede Wijana Arnawo SH selaku Kepala Desa Braban. Suksma Bapak atas waktu dan kehadirannya. Baik Bapak, kita langsung saja to the point G. Trihita Karana nika kan wenten 3 pilar. Kita fokus pada pilar ketiga dumun yaitu pawongan, hubungan antar manusia. Jadi strategi hukum apa yang dapat Bapak terapkan agar hasil ekonomi desa nika dapat dinikmati secara adil oleh semua warga? Ya, baik adik ya. Sebelum saya lanjut, saya mewakili Desa Braban. Sebelumnya akan menghaturkan puji pengastuti ya. Semoga semua makhluk berbahagia dan mendapat suatu capaian yang maksimal baik dalam finansial maupun dalam rohani gitu ya. Kami di Desa Braban itu memegang teguh yang namanya tradisi. Tradisi ini kalau dijabarkan lagi yang lebih sampai ke spesifik ke bawah itu, kami melaksanakannya itu dengan konsep falsafah Bali, terutama di Desa Braban yang dikenal dengan Trihita Karana. Itu menjadi konsep kami di Braban untuk mencapai suatu tingkat finansial yang kita inginkan dan untuk mencapai suatu kedamaian hati gitu ya. Nah dari sini kenapa, dari mana finansial ataukah kesejahteraan rohani itu kita mulai di Braban. Itu dimulai dari aspek pawongan. Pawongan itu adalah termasuk di antara bagian daripada aspek-aspek Trihita Karana itu. Pawongan ini kenapa dipakai suatu acuan yang pertama? Karena pawongan ini dia mempunyai suatu aspek yang sentral ya. Dia akan melakukan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa dan melakukan suatu pengendalian dan pengelolaan terhadap lingkungannya. Makanya di sini kami ada suatu istilah bahwa kendali kami di sini di pawongan itu adalah mencerminkan daripada moral-moral yang baik nantinya. Moral yang baik ini merupakan suatu jaminan untuk mencapai tingkat finansial yang maksimal dan mencapai suatu kedamaian rohani. Dalam artian di sini akan tercapai suatu pembangunan manusia yang seutuhnya. Maksudnya di sini adalah dia sehat jasmani, baik pikiran maupun jasmaninya, dia juga akan sehat melalui rohani. Rohani ini nantinya yang akan mendorong daripada pikiran yang merupakan suatu imajinasi itu yang didasari oleh niat yang baik. Itu yang akan menjadi suatu, otomatis itu akan menjadi suatu pertumbuhan daripada finansial yang baik dan bermartabat. Gitu. Baik, luar biasa sekali Bapak. Jadi kebersamaan itu menghasilkan korelasi antara masyarakat Desa Braban dengan rupiah yang dihasilkan itu menjadi adil. Baik, sekarang ke pilar kedua.
mengenai pelemahan atau alam, Desa Braban Niki kan terkenal dengan keindahan alamnya. Bagaimana Bapak sebagai kepala desa menggunakan kewenangan hukum untuk mencegah investasi yang merusak lingkungan, walaupun tawaran rupiahnya Nike menjanjikan atau bisa dibilang besar? Iya, itu merupakan suatu pertanyaan yang mendasar gitu ya, mendasar sekali ini. Artinya kenapa mendasar? Kita bukan semata-mata untuk mencari penghasilan finansial ataukah uang ataukah rupiah yang banyak, bukan begitu ya. Tetapi bagaimana tanggung jawab kita itu supaya lingkungan kita itu tetap lestari. Artinya di sini Desa Braban itu akan menerapkan suatu pembangunan yang bersifat sustainable, ya, bersifat berkelanjutan. Nah, makanya di sini kami di Desa Braban sangat memegang teguh prinsip apa yang dinyatakan oleh beberapa filsuf gitu. Ada Socrates, ada Albert Einstein yang orang paling jenius itu di dunia ya. Dia menyatakan bahwa kita ini manusia adalah bagian daripada alam. Dan segala sesuatu yang ada di alam adalah Tuhan yang Esa. Dan manusia adalah bertanggung jawab untuk memelihara itu. Nah, sehubungan dengan saat sekarang ini di Desa Braban sedang bertumbuh daripada pilar-pilar akomodasi untuk penunjang pariwisata itu sudah bertumbuh ya. Dan banyak juga investor yang kesini untuk menanamkan modalnya. Yang notabene investor yang menanam modal di sini adalah suatu yang istilahnya itu adalah orang yang materialnya banyak. Tapi di sini kami di Desa Braban tetap mengkaji, tetap mengupayakan bagaimana pariwisata itu bisa berjalan di Braban, tetapi dampaknya tidak selalu keras, gitu ya. Maka dari itu kami di Braban ini mengeluarkan suatu aturan-aturan, kaidah-kaidah, baik itu yang menyangkut agama, baik itu yang menyangkut tentang nasional, gitu, dirangkum dalam suatu bentuk awik-awik. Awik-awik ini nantinya juga mengatur tentang bagaimana investor itu menanamkan modalnya di Desa Braban. Nah, setiap investor nantinya yang datang ke Desa Braban itu harus tunduk kepada apapun yang menjadi syarat dan ketentuan di Desa Braban untuk mencapai suatu desa yang membangun lingkungan dan manusia seutuhnya yang bersifat sustainable, berkelanjutan. Itu. Siap-siap. Berarti kuncinya itu adalah tahu batas nih Bapak. Ya. Lalu bagaimana Bapak menyatukan hukum adat yang bersifat spiritual Niki dengan hukum negara? Dan bagaimana ini berdampak pada pilar pertama yaitu perhiasan spiritual? Oh ya. Ya, itu juga pertanyaannya spesifik juga itu, bagaimana kalau terjadi suatu pelanggaran sanksi gitu ya. Kami tetap di sini memberlakukan daripada sanksi yang berlaku di Desa Braban khususnya dan pada umumnya yang berlaku di Bali. Gitu. Di sini yang menjadi pilar daripada sanksinya itu adalah tetap itu nantinya kepada Trinte Karana. Ya. Kenapa Trinte Karana? Karena Trinte Karana ini dia mempunyai suatu sifat sanksi yang berlapis dia bukan hanya bersifat fisik saja, tetapi juga mempunyai kekuatan spiritual juga ya. Spiritual di sini maksudnya di samping dia nantinya sanksi yang nyata itu sampai materialnya itu berjalan, lebih-lebih di sini di Braban menerapkan suatu sanksi yang bersifat spiritual di sini, yang bersifat sosial juga. Istilahnya itu adalah nanti ada suatu kesalahan-kesalahan yang bersifat nantinya sangat, sanksinya itu sangat pribadi dia. Yang istilahnya walaupun saat ini dilarang adanya suatu apa itu istilahnya pengusilan, tetapi kami tetap melaksanakan suatu. Tapi sampai dengan batas ini saat ini belum ada pelanggaran, masih tetap berjalan sesuai dengan ketentuan Pada aturannya gitu ya, Pak. untuk menjunjung ya, untuk menjunjung apa nama istilahnya itu, tidak memanfaatkan alam secara semena-mena, tapi rupiah dapat, alam yang rusak, tidak begitu, gitu ya. Jadi hebat sekali ya ini prosedur dalam Desa Braban. Jadi rupiah yang dicari tetap dalam batas sesuai dengan
Trihita Karana. Jadi yang terakhir Bapak Kepala Desa, Iya. mohon berikan satu jurus pamungkas dan pesan ringkas untuk anak muda yang ingin membangun desanya agar sejahtera seperti Desa Braban ini. Pertanyaannya itu kalau saya rangkum adalah suatu istilahnya itu ya, bagaimana generasi muda itu bertanggung jawab untuk Betul. membangun desa, Betul, gitu Bapak. ya, Ya. biar sejahtera. Ya. Ya. Sejahteranya ini kalau saya bilang itu, ini pengertiannya luas ini deh ya. Pengertian sejahtera itu luas dia. Sejahtera itu istilahnya bagaimana seseorang ataukah individu komunal itu mencapai suatu kedamaian ataukah santi. Santi itu istilahnya di sini ini adalah bagaimana kita mencapai suatu idam-idaman kita semua. Kalau dalam agama Hindu itu ada tujuan beragama itu kan ada istilahnya mokshatam jaga ditoyo istilahnya. Ya. Nanti diturunkan lagi itu pencapaian melalui catur purusoharto. Diturunkan lagi itu pencapaiannya melalui catur marga yoga. Nah, diturunkan lagi itu biar spesifik dia pengerjaannya itu ada melalui Trihita Karana. Tetap itu Trihita Karana menjadi acuan. Nah, sekarang di sini yang menjadi kunci di sini ya, bagi anak muda gitu ya, kita ini harus berpikir, ada istilahnya the law of attraction gitu ya. Apa yang kita pikirkan nantinya nanti akan berpengaruh terhadap apa yang kita inginkan gitu. Nah, ini nantinya semestinya kita tidak kita nantinya berbuat terlalu banyak. Kalau kita berbicara tentang law of attraction itu istilahnya kita tuh harus dalam setiap langkah kita itu kita sudah istilahnya intelektual kita sudah tinggi, mencapai ilmu yang sudah tinggi, itu fisik dia, pikiran itu. Tetapi tidak lengkap itu aja, harus disertai dengan etika, moral yang baik, attitude. Ada suatu frase ungkapan ya, not aptitude but attitude determine altitude. Itu kesuksesan itu berpangkal pada tingkah moral kita. Dari mana kita mulai? Itu ada di ajaran Dharma. Cuma itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga apa yang kita capai dapat kita wujudkan, gitu ya. Terima kasih Bapak ya. Oke, gimana guys pelajaran yang sangat mendalam dari Desa Braban? Kesejahteraan itu bukan tentang seberapa banyak yang kita dapat, melainkan seberapa seimbangnya kita mendapatkannya. Betul, terima kasih banyak untuk Bapak Kepala Desa atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Jadi, jangan lupa like video ini, komen pendapat kalian tentang seberapa penting Trihita Karana dalam hukum ekonomi, dan subscribe untuk inspirasi desa-desa lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Gitu ya.